1201091. Untuk saat ini saya akan menjelaskan dari tugas kelompok 3 teori perilaku konsumen, di mana tugas ini buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekonomi dan material yang diampu oleh Ibu Betty Juliawati STMM. Saya akan menjelaskan dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilakukan oleh konsumen dalam hal merencanakan, pertimbangkan, sampai pengambilan keputusan untuk mendapatkan sesuatu yang akan dikonsumsi. Konsumen dalam hal ini adalah individu ataupun kelompok yang akan membelikan barang atau jasa untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Artinya, konsumen adalah orang yang mendapatkan nilai manfaat dari jasa yang dibeli. Yang kedua yaitu konsumen adalah akan mempengaruhi strategi dalam penjualan satu produk. Jadi, perilaku konsumen ini wajib dipelajari oleh produsen atau penjual supaya bisa menawarkan produknya dengan strategi yang tepat sasaran. Keberhasilan produsen ditandai ketika permintaan kepada barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh penjualan barang dan jasa. Yang kedua adalah batasan. Batasan yang itu merupakan sebagian dari batasan anggaran. Batasan anggaran adalah suatu konsep dalam teori ekonomi konsumen yang membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembeli yang efisien dan memaksimalkan keputusan. Kombinasi barang dan jasa dapat dibeli oleh konsumen dengan anggaran yang boleh dan merupakan salah satu hal penting untuk membantu mengambil keputusan finansial secara objektif dengan membagi daerah-daerah di mana konsumen dapat membeli kombinasi barang dan jasa tertentu dengan anggaran yang mereka beli. Dari daerah-daerah di mana mereka yang tidak mampu kombinasi tersebut, konsumen dapat memilih kombinasi barang dan jasa pada garis anggaran yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi bagi mereka. Kombinasi tersebut biasanya ditemukan pada titik di mana garis anggaran bersinggungan dengan kurva indiferensi konsumen yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sama atau lebih dari kombinasi barang dan jasa. Selanjutnya yaitu perubahan pendapat. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi anggaran adalah perubahan pendapat konsumen. Jika pendapatan naik, maka anggaran juga akan naik, sehingga konsumen dapat membeli lebih banyak barang atau jasa dengan anggaran yang sama. Sebaliknya juga, jika pendapatan turun, maka anggaran juga akan turun, sehingga konsumen dapat akan membelikan lebih sedikit barang atau jasa dengan anggaran yang sama. Selanjutnya yaitu perubahan harga. Faktor kedua yang dapat mempengaruhi anggaran yaitu perubahan harga dan jasa. Jika naik, maka anggaran akan bergeser ke kiri sehingga konsumen dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa dengan anggaran yang sama. Sebaliknya juga, jika harganya turun, maka anggaran akan bergeser ke kanan sehingga konsumen dapat membeli lebih banyak barang dan jasa dengan anggaran yang sama. Selanjutnya yaitu equilibrium konsumen. Equilibrium konsumen adalah suatu situasi di mana konsumen memperoleh kepuasan maksimum tanpa niat untuk mengubah dan tunduk pada harga tertentu dan pendapatan tertentu. Secara sederhana, berada dalam keadaan keseimbangan konsumen berarti berada dalam keadaan kepuasan yang maksimal. Konsumen rasional manapun tidak akan menyimpang dari keadaan keseimbangan ini. Hal ini membantu konsumen memaksimalkan utilitas dari konsumen komoditas yang lebih sedikit. Equilibrium konsumen mengacu pada keadaan kepuasan maksimal, situasi di mana konsumen menghabiskan pendapatnya untuk membelikan satu ataupun lebih dari komodasi untuk mendapatkan kepuasan maksimal dan memiliki keinginan untuk mengubah tingkat konsumsinya sebagai dikenal keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen dapat dicapai dengan membelanjakan uang dengan barang dan jasa dengan pendapatan tertentu. Pada titik ini, konsumen tidak dapat mengubah situasi di mana perolehan lebih banyak dan membelanjakan sedikit lebih banyak atau mengubah kuantitas. Keseimbangan konsumen dapat terjadi pada anggaran yang berupa pendapatan untuk mengkonsumsi barang-barang dengan harga tertentu telah mencapai maksimum atau keseimbangan terjadi saat lengkungan kurva indiferensi menyusul pada garis pendapatan. Seperti pada kurva yang telah kita lihat ada kurva keseimbangan konsumen, di mana berdasarkan gambar kurva
kurva yang telah kita lihat, yaitu garis pendapatan dari kiri ke atas ke kanan menunjukkan bahwa besar keadaan pendapatan diperoleh profesional, besar pendapatan untuk mengkonsumsi mencapai maksimum terjadi pada equilibrium E atau XE YE. Ketika dibeli barang sejumlah YO, maka Y sama dengan 0 atau tidak dibeli dengan barang X. Ketika dibeli dengan barang sejumlah XO, maka Y sama dengan 0 atau tidak dibeli dengan barang Y. Keadaan kurva indiferensi pertama belum menunjukkan tingkat kombinasi konsumen barang-barang yang maksimum karena titik puncak kurva indiferensi masih jauh dengan garis pendapatan konsumen belum atau tidak menjangkau harga dan kuantitas barang yang akan konsumsi. Yang kedua yaitu kurva indiferensi kedua juga masih dengan kurva indiferensi pertama. Untuk membeli dengan harga dan kuantitas tersebut belum terjangkau dari besar tingkatnya pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Tetapi jika dibandingkan dengan titik puncak kurva indiferensi pertama, titik puncak kurva indiferensi kedua lebih dekat pada garis pendapatan, sehingga tingkat kombinasi konsumsi di atas barang-barang yang diinginkan lebih mendekati garis pendapatan. Yang ketiga yaitu kurva indiferensi ketiga, keseimbangan konsumen tercapai pada titik singgung antara garis pendapatan dan kurva indiferensi di E, yaitu XE YE. Pada saat itulah tercapai kepuasan maksimum di mana konsumen dapat mengalokasikan pendapatannya dengan mengonsumsi barang-barang yang dibeli. Secara sistematis, keseimbangan konsumen dirumuskan yaitu MUX per PX sama dengan MUY per PX, yaitu yang dimana dijelaskan MUX adalah marginal utility untuk barang X, MUY yaitu marginal utility barang Y, PX yaitu harga beli per unit barang X, PY sama dengan harga barang atau harga beli per unit barang Y. Yaitu selanjutnya statistik komparatif. Statistik komparatif ada terbagi tiga, yaitu perubahan harga dan perilaku konsumen, yang kedua perubahan pendapatan dan perilaku konsumen, serta efek substitusi dan pendapatan. Yang pertama saya akan menjawab perubahan harga dan perilaku konsumen. Perubahan harga akan mengubah perilaku konsumen. Di mana perubahan harga terjadi strategi harga terbaru perusahaan dalam perusahaan maupun perusahaan harga oleh pesaing atau harga perusahaan dalam industri lainnya. Yang kedua yaitu harga perubahan pendapatan perilaku konsumen. Perubahan pendapatan akan mengubah perilaku konsumen. Yang pertama yaitu perubahan pendapatan real disebabkan oleh perubahan pendapatan nominal. Perubahan harga ketika pendapatan nominal meningkatkan tanpa adanya perubahan harga. Hal ini berarti konsumen dapat membeli lebih banyak barang dengan harga yang sama. Untuk sebagian besar barang dan konsumsi akan meningkat lebih banyak. Yang kedua yaitu jika semua harga turun disebut, maka itu akan disebut dengan deflasi dan pendapatan nominal akan tetap sama. Maka pendapatan nominal konsumen dapat dibeli lebih banyak dan umumnya mereka akan melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu efek substitusi dan pendapatan. Efek substitusi akan mengubah pendapatan, yaitu penurunan penjualan satu produk yang disebabkan oleh peralihan konsumen ke alternatif yang lebih murah ketika harga naik. Suatu produk mungkin akan kehilangan pasarnya karena berbagai alasan, namun efek substitusinya murni mencerminkan sikap berhemat. Jika suatu merek menaikkan harganya, maka sebagian konsumen akan memilih alternatif yang jauh lebih murah. Selanjutnya yaitu aplikasi analisis kurva indiferen. Kurva indiferen adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua macam barang yang meningkatkan kepuasan yang sama bagi seseorang konsumen. Suatu kurva indiferen atau sekumpulan indiferen yang disebut sebagai peta indiferen ataupun indiferen map dihadapi oleh hanya seorang konsumen, di mana pilihan konsumen yaitu pertama skema pemasaran yang sangat banyak dilakukan, yaitu beli satu berarti satu. Pelanggan akan lebih banyak membeli daripada yang akan mereka beli karena paket baru terletak pada kurva indiferen yang lebih tinggi. Kesepakatan tersebut bukanlah hanya penurunan dua harga barang sebesar 50% karena hanya menurunkan harga barang kedua menjadi 0. Faktanya, kesepakatan tersebut tidak mengubah harga di bawah satu barang
ataupun di atas 2 barang. Yang selanjutnya yaitu harga tunai, harga natural, dan harga sertifikat hadiah. Hadiah tunai umumnya lebih disukai daripada hadiah natural ataupun sertifikat hadiah. Dengan adanya yang sama, karena konsumen dapat membeli barang sesuai dengan preferensinya dan memaksimalkan tingkat kepuasan. Kepuasan tersebut terletak pada garis Y, anggaran, dan kurva indiferen tertinggi ataupun disebut dengan keseimbangan konsumen. Nah, untuk selanjutnya bagi pilihan pekerja dan manajer. Pekerja memandang waktu, uang, dan pendapatan sebagai barang. Substitusi di antara keduanya dengan laju yang semakin berkurang sepanjang kurva indiferen. Ini adalah model pilihan pendapatan waktu uang yang disederhanakan. Keputusan manajer bergantung pada keuntungan output ataupun keduanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurva indiferen dan kurva permintaan. Kurva indiferen dan kurva permintaan adalah dasar dari fungsi permintaan. Pergeseran kurva indiferen yang disebabkan oleh perubahan harga suatu barang menunjukkan perbedaan jumlah permintaan barang tersebut pada kurva permintaan individu. Pembulaan horizontal setiap permintaan menghasilkan kurva permintaan pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar. Kurva permintaan individu adalah kurva permintaan konsumen ataupun yang berumah tangga. Sedangkan kurva permintaan pasar adalah kurva permintaan yang menggambarkan penjumlahan semua permintaan konsumen dalam sebuah pasar. Terus selanjutnya yaitu kita dapat melihat hubungan antara kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar, di mana keterangannya itu DI adalah kurva permintaan individu, DP sama dengan kurva permintaan pasar, di mana kurva tersebut memperlihatkan kemiringan dari kiri ke atas, ke kanan ke bawah, yang menunjukkan penurunan harga akan meningkatkan permintaan. Nah, selanjutnya yaitu kurva permintaan tidak selalu dari kiri ke atas atau ke kanan ke bawah, tetapi juga ada kurva permintaan yang berbentuknya khusus, yaitu kurva permintaan yang garisnya vertikal dan horizontal. Baik, untuk teori perilaku konsumen hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan. Saya dari kelompok 3 Mirwardhani Samora mengucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah